لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Baik hadirin sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah karena Allah telah jadikan kita semua sebagai umat ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, khair umat yang terbaik, umat yang Allah Ta'ala bangga-banggakan di hadapan seluruh nabi, umat yang diceritakan di dalam Taurat, di dalam Zabur, di dalam Injil. Ini umat nggak main-main, datangnya belakangan, masuk surganya awal. Bahkan nabi-nabi, hampir semua nabi, setahu saya mungkin semua nabi pernah berdoa kepada Allah, ya Allah jadikan hamba sebagai umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bisa dibayangkan nggak, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Isa alaihissalam semuanya pengen seperti kita. Banyak orang nggak berpikir akan hal ini, Bang. Ini sederhana kalimatnya. Tapi kalau ada orang bilang, Bang, Nabi Musa ingin seperti antum, Bang, kaget nah, mana ada ini? Nabi Ibrahim ingin seperti ente, Mas Haji. Dan satu-satunya doa yang Allah kabulkan hanyalah doanya Nabi Isa alaihissalam. Sebelum hari kiamat nanti Allah akan turunkan Nabi Isa alaihissalam ke dunia, tapi bukan sebagai nabi, tapi sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu semua kita bertanya, apa alasannya Allah memuji kita, Allah mengatakan kita sebagai umat yang terbaik? Ya, Pak. Alasannya apa? Karena Allah Ta'ala memberikan tanggung jawab nubuah, kerja kenabian, kerja dakwah kepada umat ini. Ini Pak, saya yakin tak semua orang Islam paham dengan kalimat sederhana ini. Allah memberikan kerjanya Rasulullah SAW kepada umatnya, bukan kerja Nabi Musa, bukan kerja Nabi Ibrahim, bukan kerja Nabi-Nabi sebelumnya. Kenapa? Kalau Nabi Musa dihantar untuk satu kaum saja, Nabi Ibrahim dihantar untuk satu kaum saja, Nabi Isa alaihissalam dihantar untuk Bani Israel saja. Tapi ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihantar rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam. Dan kerjanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwariskan kepada seluruh umatnya, laki-laki dan wanita. Makanya Allah sanjung kita dalam surat Ali Imran 110 itu, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian laki-laki dan wanita adalah sebaik-baiknya umat, ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ini dakwah. Jadi kerjaan teman-teman di FKAM, ya, teman-teman di banyak pergerakan itu betul sudah. Ya. Tapi ingat, hari ini orang salah paham. Nah, salah paham. Dia pikir kadang-kadang ta'lim itu dakwah. Dia pikir kadang-kadang majelis zikir itu dakwah. Dia pikir kadang-kadang khidmat itu dakwah. Bukan. Dakwah ini apa? Membantu agama Allah, mengajak manusia kepada agama Allah, mengajak manusia kepada Allah. Itu dakwah. Dakwah itu mengajak, artinya mengajak. Saya yakin tak banyak orang paham dakwah ini. Kenapa? Karena hampir semua majelis yang saya tanya di sini, coba berdiri siapa yang sudah pernah mengislamkan orang? Jarang yang berdiri, Pak. Ada berapa, Pak? 1. Kamu 2. Kamu 3. Mestinya kita kalau umur kita udah 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun tuh, antum sudah berapa, Bang? 200, Bang. Antum 1000, Bang. Antum sudah berapa orang? 3000, Bang. Sayyidina Abu Bakar adalah hari pertama masuk Islam itu langsung mengajak 9 orang. Dia baru tahu 2 kalimat syahadat. Itu dakwah. Setelah dakwah itu baru masuk ta'lim. Ada ta'lim. Ini ta'lim nih. Ini orang-orang soleh semua, soleh-solehah semua. Dakwah itu mengajak orang kafir masuk Islam, dari diskotik ke dalam masjid itu dakwah. Ya.
Nah, jadi harus kita pahami hadirin mulia, membesarkan Allah, mengagungkan Allah, bercerita tentang kibri Allah, kebesaran Allah kepada manusia, itu dakwah, membantu agama Allah. Jadi bukan sholat itu ibadah. Sholat itu ibadah. Ibadah dengan dakwah itu Allah pisahkan. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Siapakah yang perkataannya, yang agamanya lebih baik daripada orang yang mengajak manusia kepada Allah, daripada orang berdakwah. Wa amila sholihan, dan dia beramal saleh. Jadi dakwah dengan amal saleh ini beda. Banyak orang saleh, banyak ahli zikir, banyak ahli salat, banyak orang haji, banyak orang umrah, banyak orang-orang hadirin sekalian yang hebat-hebat amalannya, tapi tak dakwah. Saya ini sedikit cerita kepahaman saya. Saya sama guru saya, kita pergi khuruj. Suatu hari kita naik pesawat dari waiting room menuju pesawat itu, naik bis shuttle itu kan. Kemudian pas jamaah udah naik tangga pesawat, itu guru saya itu turun. Dia bilang tunggu sebentar. Dia lari, dia panggil itu supir shuttle. Wait, tunggu. Berhenti shuttle. Kemudian dia bicara kebesaran Allah. Hey brother, you say la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian dia naik ke pesawat, saya tanya, gimana? Kenapa tadi lari? Dia bilang, saya lupa berdakwah kepada supir shuttle itu. Saya khawatir nanti di akhirat dia berjumpa dengan saya, dia tuntut. Aku pernah jumpa dengan orang itu, tapi dia tidak bercerita tentang engkau ya Allah. Itu dakwah. Dakwah itu bukan mengajar ya. Dakwah itu bukan bicara halal haram, hukum bukan. Dakwah itu, mari bang, Allah kuasa bang, makhluk tak kuasa. Hei bang, masuk Islam bang. Kak, masuk Islam kak. Sederhana aja. Sayyidina Umar jumpa dengan orang, dikatakan, hei become a muslim, jadilah kamu muslim. Dia katakan, Umar, aku sudah punya agama. Maka di depan orang itu Sayyidina Umar angkat tangan, ya Allah, saksikan olehmu ya Allah, Umar telah mengajak dia masuk Islam, dia tidak mau. Coba cek diri kita masing-masing. Sudah berapa kali kita ajak orang masuk Islam? Bang, masuk Islam ya? Kak, masuk Islam ya? Ada dua jawaban, kemungkinan mau atau nggak mau. Kalau kita tidak ajak, satu aja kemungkinannya enggak. Ya. Nah, jadi ini mesti kita pahami hadirin sekalian. Fikir dakwah ini masih ada di setiap kita. Meskipun kita berkhidmat, ya FKM kemarin bikin air. Bagus tuh khidmat namanya, khidmat, melayani. Sebaik-baik sedekah kata Rasulullah SAW adalah memberi air. Tapi jangan lupa, setelah kita siapkan air wudhu mereka, air mandi mereka, semua kita siapkan, jangan lupa cerita tentang kebesaran Allah, supaya masjid itu makmur hadirin sekalian. Paham ya? Nah, jadi nanti mudah-mudahan satu hari nanti saya tanya nih, bang, udah berapa bang? Alhamdulillah bang, udah 10 bang. Ente berapa bang? 20 bang. Ente? Alhamdulillah 50 bang. Itu saya tidak cerita sahabat ya, saya tidak cerita orang wali-wali Allah, orang yang hidup zaman sekarang saja. Ada teman kita, guru kita juga, Ustadz Fadlan Garamatan. Itu dia pergi berdakwah ke pedalaman Papua. Rombongan saya juga berdakwah ke pedalaman Papua. Itu satu waktu 12 suku masuk Islam. 3.200 orang lebih satu waktu bersyahadat di tanah lapang. Ada videonya di YouTube. Apakah dia hebat? Bukan. Yang hebat itu Allah. Tapi kalau kita mau berbuat, nanti Allah akan gunakan diri kita sebagai asbab hidayah. Ya. Kami ingat waktu ke Korea, dari airport menuju masjid, naik taksi. Ya, supir taksinya orang non muslim. Kemudian dia cuma tanya pakai bahasa Korea. Saya nggak paham bahasa Korea. Saya tanya sama guide-nya, apa dia bilang? Dia tanya, kenapa istrimu pakai ini? Kata orang Korea. Oh, saya bilang Muslim. You know Muslim? Muhammad Ali, Muslim. Ini Muslim good, very good Muslim. You Muslim, brother with me, okay? Wallahi hadirin sekalian, sampai di depan masjid ada restoran, kita makan, dia bersyahadat di sana. So easy. Ad-dinu yusrun, dakwah itu mudah, agama itu mudah. Sayyidina Umar bin Khattab mengislamkan 2 juta orang dengan tangannya. Wali Songo mengislamkan 1 daratan Jawa. Kita berapa Pak? Syekh Burhanuddin menyisir pesisir Sumatera. Syekh Muhyiddin Chisti 9 juta orang masuk Islam.
9 juta orang di Hindustan masuk Islam, Pak. Saya tanya sama ulama di sana, guru saya, bagaimana cara Syekh Muhyiddin Chishti mengislamkan banyak orang India? Dia bilang waktu itu ada satu syair, satu nada yang sangat masyhur. Jadi lagu yang viral di waktu itu ratusan tahun yang lalu. Kemudian Syekh Muhyiddin Chishti merubah syairnya menjadi kalimat thayyibah. Paham? Lagu yang lagi viral, tiba-tiba ada orang Hindu yang masuk Islam bilang sama Syekh Muhyiddin Chishti, "Ya Syekh," dikatakan, "kami sudah muslim, tapi dari kecil kami bersenandung nada-nada ini, nada-nada puja-puji kepada dewa-dewinya. Bagaimana? Kami sholat tidak pernah hilang nada itu. Kami duduk tetap ternyanyikan lagu-lagu itu." Maka kata Syekh Muhyiddin Chishti, "Baik, coba bawa satu orang penyanyi yang paling merdu suaranya, dirubah syairnya menjadi kebesaran Allah tentang Islam." Akhirnya 9 juta orang dapat hidayah asbab syair itu. Antum mesti pahami tersebarnya Islam di Jawa ini melalui panggung-panggung hiburan. Jadi kalau ada orang-orang kajian-kajian yang bilang nggak boleh, ini haram, orang itu suruh belajar sejarah, Pak. Suruh belajar sejarah, suruh dia menghapus sejarah itu. Bagaimana Sunan Kalijaga berdakwah dengan pewayangannya, Sunan Ampel, Sunan Bonang, itu sampai hari ini tuh lirik-lirik tuh syair yang ditulis oleh Sunan Ampel ada sampai hari ini, masyhur. Nah, jadi sekarang hadirin sekalian, saya pun tak banyak ilmu, saya bukan ulama, saya tidak ada gelar doktor LCMA di belakang nama, tapi dari Sulaimani Da'i, dakwah ini betul-betul telah menjadi darah, mengalir ke seluruh aliran darah tubuh saya. Saya kenapa pakai sorban? Antum tahu kenapa saya pakai sorban? Saya cuma pengen semua orang yang melihat saya dapat hidayah. Semua orang melihat saya pakai sorban, kemudian dia bercerita tentang Allah meskipun dia nggak suka. Jalan nih, kita pakai gamis, pakai sorban, pakai jenggot di mall, kemudian orang bisik-bisik, teroris, ya, radikal, ekstremis, ISIS. Bagus. Kalau dia ada perhatian dan dia bicara, berarti dia ada hasrat pengen tahu. Kemudian malaikat dan setan yang ada di kepala dia akan berperang. Kemudian dia bantah lagi, "Lah, kenapa kau bilang dia teroris?" Kata otak dia sendiri, otak malaikatnya yang ngomong. Terus kata setan, "Ya dia aja tahu dandanannya kayak teroris." Enggak lah, Rasulullah kan begitu. Oh iya, akhir berdebat di kepala dia antara malaikat dan syaitannya, yang menang siapa? Malaikatnya akan menang. Maka dia mikir, salah dia apa? Dia cuma lewat aja, kenapa kau yang rusuh? Kenapa kau yang ribut? Kenapa kau angkat-angkat alismu, kau monyongkan mulutmu? Kenapa? Nah, lama-lama, Pak. Dulu kita pertama-tama ini ya, Bu In ya, di Bali tahun 2000-an, belum ada orang begini, belum ada orang bersadar. Bertepatan dengan bom Bali, bayangkan. Bertepatan dengan 11 September WTC, WTC New York. Islamofobia, orang betul-betul fobia, takut dengan Islam, benci dengan Islam. Saya mulai Allah berhidayah dan mulai berpakaian semacam ini. Oh, caci maki, dibilang gila lah, dibilang stres lah, diludahin di jalan lah. Istri saya pernah ditendang perutnya sama orang kafir, ditendang, Pak. Rumah kami digeledah, disusahkan, ngurus ini susah, ngurus itu susah. Oh, mujahadah, Pak. Tapi kita harus pahami, jalan ini adalah jalannya para nabi. Nabi-nabi melewati jalan ini dengan tangisan, dengan air mata. Nah, jadi kalau antum melewati jalan dakwah nih, capek dikit mengeluh, berhenti aja, Pak. Satu aja nggak boleh dah ini, Pak, mengeluh nggak boleh. Karena antum mesti pahami, semakin susah kita mendakwahkan agama, maka akan menjadi cerita indah di hari depan. Jangankan di akhirat, ya di dunia aja. Antum mujahadah nih, kayak kemarin Bu ini kita naik ke kampung-kampung, susah kan? Jalannya kayak gitu, aduh. Apalagi turun ke bawah, naik lagi daki, badan sebesar ini susah. Bener, Pak, sampai saya stop orang naik motor, Pak, pinjam motor, Pak. Saya rampas motornya, Pak. Oh ya Ustaz ya. Gitu, mujahadah. Tapi ini sekarang aja nih, baru 2 hari sudah menjadi cerita indah. Apalagi di syurga, Pak.
Nanti kalau kita ada waktu yang lama, saya akan bercerita bagaimana susahnya berdakwah, Pak. Saya pernah jalan kaki dakwah, Pak, berbulan-bulan. Ya kaki. Pernah 4 bulan tuh begini, kami satu rombongan tidak pegang handphone, kemudian tidak lihat uang dan tidak pegang uang. Semuanya, kecuali satu orangnya. Satu orang yang pegang tuh diuncang juga, dan nggak boleh dihitung uangnya. Susah, Pak. Mujahadah, ketakutan, kelaparan. Tapi kalau orang bertanya kapan saat yang paling nikmat, waktu itu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam kobaran api. Anda tahu ketika Nabi Ibrahim dibakar, itu semua kayu yang dikumpulkan oleh orang-orang kafir mengeluarkan buahnya. Nabi Ibrahim itu pesta pora di dalam kobaran api, bersenang-senang. Satu helai rambut pun tak terbakar. Api tak mampu membakar tanpa izin Allah. Orang bertanya ketika Nabi Ibrahim sudah lama hadir ceritanya, kapan saat terindah dalam hidupmu wahai Ibrahim? Dia jawab apa? Ketika aku dibakar. Sayyidina Bilal bin Rabah ketika jadi gubernur di Damaskus ditanya, hai Bilal, kapan saat terindah dalam kehidupanmu? Dia bilang apa? Ketika aku disiksa di padang pasir, dicambuk, ditaruh batu besar di atas dadanya. Nah, baik, saya lihat sudah ada yang ngantuk ini. Kita tidur lagi. Ayo angkat kepalanya, Pak. Saya tidak bisa ceramah kalau ada satu orang ngantuk. Betul. Ustaz Somad juga gitu. Kalau ada satu orang ngantuk ataupun lagi ceramah selfie, dia tutup aja, dia pergi. Dia bilang kenapa? Nggak boleh, ini berlian, harus disambut. Ibarat orang menuang kopi, gelas harus terbuka semua. Tidak boleh ada satupun gelas yang tertutup. Mujahadah. Insyaallah ya, sebentar lagi. Nah, jadi hadirin sekalian, ini jalan sudah benar, jalan dakwah. Cuman saya mengingatkan teman-teman, luruskan niat. Luruskan niat. Karena keikhlasan ini kadang-kadang hadirin sekalian dirusaknya setelah beramal. Sebelumnya ikhlas nih, ikhlas bagus karena Allah. Kemudian sedang beramal, ikhlas bagus. Habis beramal, ikhlas. 1 tahun kemudian bisa rusak ikhlas itu. Setan kan terus rusak itu. Jadi tasihun niat, luruskan niat, luruskan niat. Insyaallah ya. Ada orang bersedekah nih, bagus, alhamdulillah. Karena Allah, hamba Allah. Masuk masjid 50 juta nih dari hamba Allah. Kemudian pas takmir masjid umumkan, pas sholat Jumat, alhamdulillah ada sedekah, ada wakaf dari hamba Allah 50 juta rupiah. Bagus, gak ada yang tahu. Tiba-tiba yang sedekah sikut ke kawan sampingnya. Dibilang, apa mas? Bisik sini. Bisikin, tak bisik. Bagus. Kamu tahu hamba Allah itu siapa? Terus kata kawan dia, nggak tahu mas. Dia bilang, bolehlah kau duga, kau tebak-tebak aja siapa itu. Cukup kita berdua aja yang tahu. Hilang pak, langsung hilang. Nggak kuat di tangan, menahan tangan itu tidak bergerak. Udah bagus 2 rakaat, 4 rakaat, 8 rakaat, 10 rakaat sholat tahajud. Bagus 12 rakaat. Udah simpan pak. Pas sholat tahajudnya bagus, jalan pelan-pelan, air dinyalakan pelan-pelan, kemudian sholat, tidak ada orang melihat, bagus nggak? Berdiri di hadapan Allah. Tapi kadang-kadang pagi-pagi pak, nggak kuat pak. Astagfirullah. Kenapa? Semalam. Kenapa semalam? Cuma 12 rakaat. Kacau, Pak. Betul nggak? Jadi orang kalau nggak ikhlas, dia akan capek. Orang nggak ikhlas itu capek, Pak. Karena dia menunggu penilaian orang aja. Kalau orang puji dia senang, orang nggak puji dia sakit hati. Itu tanda orang tidak ikhlas. Kalau orang ikhlas itu tak terkesan, dipuji nggak biasa aja, dibully biasa aja. Yang penting penilaian Allah. Iya, Pak. Pernah dengar cerita ini nggak? Cerita
Tuh, berdiri tuh, ikhlas ya HP-nya tuh. Jadi ada cerita nih, mungkin kalian sebagian pernah dengar, tapi ada mungkin yang belum pernah dengar. Jadi ada satu orang, dia panen singkong, Pak. Dia panen singkong, tiba-tiba dia ingat ustadznya. Diantarlah ke rumah kiai tadi, ustadz tadi singkong. Pak Kiai, ini ada singkong Pak Kiai, ini dari kebun saya sendiri pegang. Ini kalau digoreng ini enak nih, top nih. Kata Pak Kiai, kau luar biasa ya, kau panen singkong ingat aku. Ini sekarang kau orang baik, itu di belakang ada kambing, kau bawa pulang. Hah? Masya Allah. Kata dia, Pak Kiai, ini cuma singkong, nggak apa-apa, itu rezekimu dari Allah. Ya udah. Dia alhamdulillah senang hati dia pulang. Ya Allah, maha baik engkau ya Allah, aku cuma memberikan singkong, kau balas dengan kambing. Di jalan ketemulah kawannya, ditanya dari mana bro? Ini Pak Kiai Mawali Allah itu katanya. Kenapa? Aku kasih singkong, dia kasih kambing bro. Kawan tadi langsung muncul nih mafianya. Kalau aku kasih kambing pasti dikasih sapi. Dia beli kambing Pak, kambing besar lagi, dikasih Pak Kiai tadi. Kemudian kata Pak Kiai tadi, kacau. Maha baik Allah, tadi aku sedekah kambing kecil, langsung Allah ganti dengan kambing besar. Maha baik Allah. Udah ikat di belakang. Duduk depan rumah Kiai Pak, nggak pulang-pulang Pak. Terus kata Pak Kiai tadi, kamu nggak ada kerjaan, nganggur kemarin? Enggak Pak Kiai, di sini anginnya memang agak sepoi-sepoi. Dia nunggu sapi Pak. Tiba-tiba Pak Kiai bilang, astagfirullahaladzim, aku baru ingat benar. Di belakang ada singkong, kau bawa pulang. Dia ngomel-ngomel pulang bajingan katanya. Kenapa? Dia nggak ikhlas, makanya dia kecewa. Iya Pak, orang kalau ikhlas Pak, Allah akan bahagiakan dia. Nih, guru saya cerita nih orang-orang ikhlas. Dia bilang gini, ada orang rame-rame duduk nih di masjid, karena di masjid. Tiba-tiba satu orang masuk Pak, karena banyak orang di masjid, maka dia sholat sunnah. Dalam hati dia, biar orang lihat bagaimana sholat yang baik, yang benar itu. Allahu Akbar. Gerakannya pelan Pak, slow motion. Allah. Rukuknya lama, sujudnya lama, 2 rakaat selesai, berdiri lagi dia, geser 1 langkah. Dalam hati dia, ini orang-orang pasti perhatikan aku. Mulai kagum mereka katanya. 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, sampai 10 rakaat. Tiba-tiba orang tadi ngomong, dibilang ini ria ini. Kata orang yang tadi yang banyak di masjid ngomong apa? Itu yang si fulan sholat tuh ria itu. Kedengaran di kuping dia, kurang ajar, ketahuan. Ketahuan kan? Dia kecewa Pak. Kurang ajar, 10 rakaat aku beramal untuk mereka. Apa yang dapat? Caci maki, hinaan yang dapat. Akhirnya dia nangis, dia doa sama Allah, ya Allah, aku istighfar, aku bertobat. Ini 2 rakaat untukmu ya Allah, terserah mau dibilang ria, mau dibilang apa, bodo amat. Akhirnya dia berdiri lagi 2 rakaat. Karena ikhlas cepat Pak, nggak ada lagi slow motion. Nggak ada lagi slow motionnya, pelan-pelan. Akhirnya dia selesai 2 rakaat, tepar dia Pak. Dia langsung baring. Pas dia berbaring, tiba-tiba orang tadi bisik apa? Ngomong ente pelan-pelan, ada wali Allah lagi mau tidur. Dia bilang, ya Allah, baru 2 rakaat. Aku baru 2 rakaat sholat untukmu ya Allah. Engkau sudah senangkan hatiku, Engkau muliakan aku ya Allah. Tiba-tiba orang-orang yang tadi tuduh dia ria bilang apa? Wali Allah mau tidur. 10 rakaat apa yang dapat? Caci maki. 2 rakaat ikhlas, wali Allah. Dia bilang, ya Allah, cuma 2 rakaat ya Allah, Engkau bahagiakan aku ya Allah. Paham ya? Jadi tasihun ya, luruskan ya. Kalau antum ikhlas, wallahi sampai mati antum istiqomah. Nggak ada orang yang nggak bisa sanggup Pak. Ini kalau nggak ikhlas Pak, berat nih sorban Pak. Itu cadar itu kalau nggak ikhlas Pak, panas itu hidung. Benar Pak. Jenggot kayak gini diketawain orang Pak. Benar Pak.
Nah, tapi bodo amat. Orang ikhlas, ini saya ingat cluenya. Orang yang merasa dilihat oleh Allah, dia tak merasa dilihat oleh manusia. Dan orang yang merasa dilihat oleh manusia, dia pasti tak merasa dilihat oleh Allah. Makanya orang ikhlas hadirin mulia, dia nggak peduli dengan omongan orang, dia nggak peduli dengan caci maki orang. Karena orang yang dicaci maki di dunia, orang yang dihina-hina di dunia, belum tentu orang hina dalam pandangan Allah. Paham? Jadi antum nggak usah terkesan dengan pujian, sanjungan, caci maki di sosial media, dengan banyaknya like dan sebagainya, followers, ada gunanya. Ya, maka ikhlas karena Allah. Semoga Allah istiqomahkan kita semua. Ya. Amin. Pergi bang, pergi ya. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih banyak semua teman-teman FKM ya. Kalian istiqomah ya. Istiqomah dengan PR dari saya apa? Dakwah. Dakwah aja orang dengan penuh kelembutan kasih sayang. Satu orang yang dapat hidayah gara-gara kita, kata Nabi, lebih baik daripada seluruh benda yang disinari matahari, lebih baik daripada seluruh dunia beserta isinya. Mudah-mudahan sebelum mati ada satu orang yang dapat hidayah di tangan kita. Amin. Itu dari saya minta maaf. Mungkin kalau nggak dijumpakan lagi di dunia, di surga kita ketemu. Sahabatmu, syafaatmu. Saya minta maaf. Sekurus-kurusnya ikan tentu ada dagingnya, pasti. Ya, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Ambil dagingnya, buang tulangnya. Ambil yang baik, buang yang buruk. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.